Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa inna istaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Saudaraku, mari kita doa bareng-bareng, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah, rahmat, hidayah, keimanan semakin kuat sehingga kita bisa kuat juga menghadapi persoalan hidup ke depan. Persoalan hidup ke depan ini mungkin juga semakin besar. Tetapi apabila dilihat dengan iman, dengan rahmat Allah, maka yang besar akan nampak kecil, yang berat akan nampak ringan. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita. Allahumma inni a'udzubika an adilla au uzalla au azilla au uzalla au adlima au uzlama au ajhala ayyajhala alayya wa sallallahu alaihi nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku ikhwati fillah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah bisa bersuah kembali, alhamdulillah bisa temu lagi. Mudah-mudahan istiqomahan kita di majelis ini diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang luar biasa, sehingga Allah berkenan tatanazzalu alaihimul malaikah, menurunkan malaikatnya kepada kita, dan malaikat berkata, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil hayatil akhirah. Bahwa kami, kata malaikat itu, akan menjadi pelindung, penolong bagi orang-orang yang istiqomah. Tidak hanya di akhirat. Kalau di akhirat sudah jelas tuh. Di dunia sudah ditolong oleh Allah lewat malaikat-malaikat bagi orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus-menerus kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita bisa mengerti yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Karena Nabi kita bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram. Saudaraku, materi kali ini adalah materi fikih tentang masalah muharramat, tentang masalah haram, mahram, bukan muhrim ya. Ada mahram, ada muhrim. Kalau muhrim itu orang yang berpakaian baju ihram dan berniat ihram, itu namanya muhrim. Istilah muhrim sudah menasional, ya kan? Istilah muhrim sudah menusantara, ya. Bahkan selebritas itu sudah syariatnya sudah bagus. Jangan ini bukan muhrim, gitu kan? Bukan muhrim. Nggak apa-apa, udah jalan aja, gitu kan? Semangat bagaimana menegakkan syariat, semangat bagaimana terikat dengan syariat, alhamdulillah sudah nyampe di kalangan pergaulan anak-anak muda. Alhamdulillah. Ya, cuma tetap bahasanya perlu diluruskan. Bukan muhrim, tapi apa? Mahram. Tema kali ini kita ingin membahas mahram. Wanita-wanita yang haram dinikahi, saudara. Siapa saja mereka yang haram dinikahi. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang mahram, maka saya pada muqaddimahnya ini, pendahuluan ini, ingin memberikan tujuan apa yang akan kita dapat, faedah apa yang akan kita dapat kalau kita belajar tentang mahram. Kalau kita tahu tentang mahram, kalau kita tahu tentang siapa-siapa mahram kita dan ada berapa mahram itu, apa faedah dan tujuannya, saudaraku? Ada beberapa faedah kalau kita belajar tentang bab mahram ini. Yang pertama, saudaraku, ya tentu kita nanti akan tidak salah menikahi seseorang. Jangan-jangan nanti menikahi mahram dewe. Di sinetron-sinetron, di televisi-televisi atau di acara-acara drama, acara-acara biskup itu kan ya, itu kan sudah ditayangkan, sudah ditampilkan ada orang yang menikahi saudaranya sendiri. Ada orang yang kemudian menikahi mahramnya sendiri. Ini karena apa? Karena dia tidak tahu bahwa itu mahram. Jadi dengan kita belajar mahram, kita ngerti kepada siapa kita tidak boleh menikah dan kepada siapa kita harus menikah. Satu contoh. Tapi jawabannya bukan sekarang. Jawabannya nanti pas waktu masuk materi. Apa? Misalnya ada si duda keren bawa anak cakep. Ketemu dengan janda cantik
bawa anak laki-laki ganteng. Tadi yang duda keren bawa anak perempuan cantik. Janda cantik bawa anak laki-laki keren. Nah, duda sama janda boleh nggak nikah itu? Boleh. Nah, ketika duda keren ketemu janda cantik juga keren nikah, boleh kan? Nah, anak-anaknya boleh nggak juga ikut nikah? Si anak duda yang perempuan dapat si anak cantik dari janda cantik, boleh nggak itu? Ibu ketemu bapak, anak ketemu anak, boleh nggak? Nah ini penting ya kan? Gak usah dijawab sekarang, nanti kita akan bahas. Itu akan kejawab sendiri saudara itu ya kan, akan kejawab sendiri. Atau begini nih, ada misalnya si C, bukan catur nih ya, bukan ya. Si C itu lagi pacaran sama seseorang yang cakep nih. Suatu saat seseorang ini mengenalkan seseorang perempuan yang lain. Dan ternyata perempuan yang lain ini kebetulan keponakan dari si C ini. Kan ada kan kadang-kadang tante sama keponakannya hampir seusia. Ada kan begitu kan? Tante sama keponakan hampir seusia. Waduh, ini bisa boleh nggak dua-duanya dinikah itu kan? Dapat tantenya sekaligus dapat keponakan. Gak usah dijawab sekarang, nanti kita jawab. Nah ini penting kan kita belajar mahram. Biar kita kalau melihat situasi ada masyarakat yang melakukan kayak begitu itu apa namanya kita bisa menjawab gitu. Karena ini adalah persoalan-persoalan yang menyangkut satu keluarga yang itu akan kalau terjadi itu konflik keluarga saudaraku. Iya kan, nikah saudara. Apa istilah incest, apa namanya? Incest gitu kan ya. Incest, nikah saudara. Nah ini saudaraku ikhwati fillah. Ini yang pertama yang akan kita dapat pelajaran ini, faedah yang pertama. Yaitu apa? Kita akan tahu siapa-siapa yang haram bagi kita untuk kita nikahi dan siapa-siapa yang memang boleh kita nikahi. Dan itu kita bisa hati-hati gitu loh. Jangan sampai terjadi incest itu tadi. Jangan sampai terjadi apa? Nikah saudara itu. Ini yang pertama. Yang kedua apa faedahnya kita belajar mahram? Biar kita tahu siapa yang boleh kita sentuh dan siapa yang boleh tidak kita sentuh. Sentuh itu maksudnya apa? Nah, sentuh ini sebentar. Sentuh ini ada dua macam. Sentuh dengan tidak sengaja dan menyentuh dengan sengaja. Menyentuh dengan sengaja ini pun macamnya ada dua. Menyentuh dengan sengaja ini yaitu sekedar salaman atau menyentuh dengan sengaja lebih dari sekedar salaman. Kayak pijet. Itu remes-remes, emek-emek, ya kan? Nah itu gimana itu? Loh, justru kalau kita tahu ini mahram atau tidak, untuk mahram justru kita ini ngerti. Oh untuk mahram tidak apa-apa nyentuh, baik nyentuh yang nggak sengaja maupun nyentuh yang sengaja. Sengaja nggak apa-apa, apalagi yang nggak sengaja. Itu nek nang mahram loh mas. Itu kalau ke mahram. Mijet adik gak apa-apa, jenenge mahram. Adik perempuan dipijet gitu. Lu bukan adik-adikan, ini adik kandung ini. Nah kalau adik-adikan, nah ini kan penting kan, adik-adikan itu mahram orang kan begitu kan. Enggak, ini adik kandung boleh kita pijet saudaraku, ya kan. Atau adik kandung yang cewek pijet masih, gak ada masalah saudara, gak ada masalah. Jadi dengan kita tahu hukum siapa mahram itu, kita tahu nih hukum menyentuh bagi mahram kan boleh. Nah kalau menyentuh yang bukan mahram gimana Pak Ustaz? Nah ini ya kan. Kalau menyentuh yang bukan mahram, para ulama sepakat kalau menyentuhnya nggak sengaja nggak apa-apa. Misalnya sampean dodolan ya kan, sing tuku cewek ya. Ternyata sering kesentuh terus gitu. Nggak apa-apa, pokoknya ojo di planning, ojo direkayasa. Nah, ya itu berarti kan dia telah memplanning gitu kan ya, supaya benar-benar ketidaksengajaan berulang terus ini. Nggak boleh saudaraku, ya nggak boleh. Nah terus kalau tidak sengaja gimana Pak Ustadz? Tadi kan yang nggak sengaja ya. Kalau yang sengaja gimana? Yang sengaja ini dilihat dulu, para ulama memberikan sebuah analisa.
Kalau menyentuhnya ini ada maksud dan tujuan, yang ini maksud dan tujuan dibenarkan oleh syariat, maka boleh menyentuh lawan jenis sekalipun bukan mahram. Contoh, misalnya ibu hamil pergi ke dokter kandungan, kan mesti perutnya disentuh sama si dokter itu kan, si dokter. Itu pun para ulama memberikan catatan tidak syahwat gitu. Tidak syahwat, ini dokternya nyentuh sampai syahwat dosa ya toh. Dokter itu dosa saudaraku. Lah saiki misalnya dokternya enggak syahwat tapi sing wedok syahwat ya apa? Jadi butuh dhewe sing syahwat misalnya. Dicekel dokternya enggak tahu dokternya guanteng kan begitu kan. Dicekel mulai syahwat yang dosa siapa? Ya sing wedok toh. Bukan dokter karena dokter ini profesional ini. Kayak begini, ada lagi kayak misalnya hakim sama terdakwa. Mana yang dipukuli, mana yang dipukulin. Gegere toh, sik dikekel. Boleh itu. Boleh, nggak ada masalah. Karena memang ada tujuan yang dibenarkan oleh syarak, itu pun dengan catatan apa? Tidak boleh syahwat, saudaraku. Ya pijit ya Bapak Ustaz. Nah, pijit. Sekarang kan ada di mal-mal itu ya. Di mal-mal tidur ya, tapi kaki ya refleksi. Saya membolehkan itu. Apalagi di situ didampingi suami. Tidak apa-apa. Kadang-kadang pijitan laki-laki itu lebih mantap cara mijitnya itu kan ketimbang pijitan perempuan gitu kan ya. Jadi boleh misalnya perempuan dipijit laki-laki selama itu tujuan dibenarkan oleh syariat dan tidak syahwat serta tidak menimbulkan fitnah. Karena supaya tidak menimbulkan fitnah, ya didampingin oleh suaminya. Dan tidak perlu ditutup, saudaraku. Kecuali kalau ada suami di dalam ditutup karena supaya auratnya itu kaki nggak kelihatan oleh orang lain. Tapi kelihatan oleh si terapis, tidak apa-apa. Kan itu kan saya bisa bilang ada tujuan yang dibenarkan oleh syariat, saudaraku. Ini yang bukan mahram ya, ini yang bukan mahram. Kalau pijitnya itu geger, Pak Ustaz. Pitrat. Pitrat itu apa? Oh, pijat urat. Oh, pijat urat. Oh, ya, pitrat yang di pinggir jalan tuh. Saya tidak tahu itu gimana itu. Itu memang ya memang terapis itu ya. Tidak plus itu ya. Kalau ada plus mah nggak boleh. Plus ketiduran. Astagfirullahaladzim. Gini saudaraku, kalau itu menyangkut ya sudah tempat-tempat yang terbuka dari seorang perempuan, syarat-syarat itu tetap terpakai selama tujuan itu dibenarkan oleh syariat dan hanya itu orangnya ya, bukan karena cakepnya, bukan karena memang itu memang memiliki keahlian untuk mijit urat misalnya, syaraf-syaraf. Terus didampingi oleh mahramnya, tidak berduaan di dalam kamar. Wah, itu boleh. Tapi kalau sudah berduaan, maka plus tidurnya itu akan terjadi, saudara. Dan plus bangun itu. Bukan sekedar plus tidur, tapi juga plus bangun. Ya bangun untuk melakukan lebih hal lagi. Saudara ikhwati fillah. Ini ya mas-mas tentang masalah menyentuh. Jadi kita biar tahu nih mana mahram dan mana yang bukan mahram. Kalau yang bukan mahram, maka ada catatan-catatan tadi yang harus dipatuhi oleh seorang muslim, yaitu tidak boleh syahwat, tidak boleh ada fitnah kan begitu kan. Maka kalau toh harus pijet itu ya benar-benar didampingin oleh keluarganya. Ada itu teman-teman. Tetapi saya katakan boleh ya tadi ya. Saya katakan boleh. Cuman kalau kita bicara afdol, maka seorang ibu hamil alangkah baiknya ke perempuan spesialis dokter yang kandungan yang perempuan kan begitu. Kalau kita kepingin pijat, afdolnya itu saudaraku ya kepada perempuan-perempuan yang memang pakar pijat. Perempuan sama perempuan itu lebih enak kan begitu kan, lebih bebas gitu kan. Laki-laki sama laki-laki pun demikian saudaraku. Itu ikhwati fillah terkait dengan menyentuh, yaitu terkait dengan menyentuh yang dibenarkan oleh syariat dan ada tujuan. Nah kalau sekedar menyentuh dalam hari ini adalah salaman, apakah itu kalau selain mahram tidak boleh Pak Ustaz? Fihi ikhtilafun.
ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang bab salaman ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Inni lan usafihan nas." Maaf, "Inni lan usafihan nisa." Sesungguhnya saya tidak akan pernah salaman sama perempuan lain. Nah, hadis ini yang dipakai oleh kelompok pertama yang mengharamkan salaman. Makanya sampai kira bisa melihat kalau ada orang ya sesama akhwat dengan ikhwan salaman itu hanya cuman sedekap tangan tempel ujung-ujungnya dengan seperti itu, atau nggak perlu tempel hanya sebagai isyarat. Ya, karena mereka berpendapat seperti itu. Bahkan juga mereka berdasarkan sebuah hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang menyentuh lawan jenisnya, maka dia akan disentuh dengan jarum api neraka di tangannya. Itu hancur tuh, saudara. Dua dalil ini yang dipakai oleh mereka, kelompok yang pertama mengharamkan salaman. Tetapi di Mesir itu biasa loh, laki perempuan salaman. Bahkan banyak beberapa ulama juga yang di Mesir itu biasa salaman. Loh, kenapa? Ya akhirnya saya cari-cari referensinya. Ternyata saya nemukan Dr. Yusuf Qaradawi termasuk yang membolehkan salaman. Dr. Yusuf Qaradawi yang termasuk membolehkan salaman. Apa alasan Dr. Yusuf Qaradawi membolehkan salaman? Dan semisal dokter ini juga banyak yang lain yang membolehkan salaman. Alasannya pertama hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan inni lan usafihan nisa, bahwa sesungguhnya saya tidak akan pernah salaman dengan wanita. Itu hadis khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Seperti ketika Nabi ditawarin biawak, adopt itu daging biawak lah, semisal biaya atau daging kadal padang pasir, itu nggak mau Nabi gitu. Nabi nggak mau, khusus untuk Nabi. Bukan berarti haram. Buktinya sahabat-sahabat boleh makan, kan begitu. Termasuk saudaraku, ketika Nabi suatu saat dibisikin gitu loh oleh seorang sahabat, maaf Nabi, saya kepingin nih anak saya yang perempuan bisa jadi madunya Fatimah. Maksudnya mau dinikahkan kepada siapa? Kepada Ali. Apa Nabi setuju? Kan kepingin dapat berkah dari Ali kan begitu kan. Waduh, Nabi langsung berdiri itu pidato itu. Sambil mengatakan selama saya masih hidup jangan sampai menyakiti Fatimah. Barang siapa yang menyakiti Fatimah sungguh menyakiti saya. Man adaha faqad adani. Barang siapa yang menyakiti dia sungguh menyakiti saya. Nah, hadis ini dijadikan oleh kalangan feminisme, oleh kalangan gerakan-gerakan emansipasi perempuan-perempuan itu mengharamkan poligami. Padahal hadis ini berbicara khusus untuk Nabi. Nabi itu nggak mau anaknya dipoligami. Bukan berarti Nabi nggak mau anaknya dipoligami kemudian haram poligami. Buktinya sahabat-sahabat Nabi tidak melarang sahabat-sahabat berpoligami kan begitu. Nah, ini menjadi dalil bahwa itu tidak haram untuk umatnya. Mungkin itu kekhususan terkait Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dari kajian ini kembali kepada bahwa Rasulullah menyatakan saya tidak akan pernah salaman, itu adalah khusus untuk Nabi gitu. Buktinya Nabi nggak pernah melarang, kalau begitu kalian saya larang untuk salaman dengan perempuan. Nggak ada itu dalilnya, nggak ada itu nasnya, nggak ada. Ada nas yang tadi saya sebut, barang siapa yang menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, itu nanti akan ditusuk dengan jarum api neraka. Itu kata Dr. Yusuf Qaradawi, hadis inilah aslalah. Hadis ini nggak ada asal usulnya. Hadis ini nggak jelas gitu. Tapi oke deh, hadis ini kita terima karena hadis ini masyhur populer ya kan. Hadis ini kita terima bahwa orang yang menyentuh dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya itu seperti ditusuk dengan jarum api neraka. Kata beliau nih, oke deh kita terima hadis ini. Tetapi apa yang dimaksud dengan menyentuh lawan jenisnya? Yang dimaksud dengan menyentuh lawan jenis itu adalah bersetubuh, bercampur, berhubungan seks. Karena Al-Quran ini selalu menggunakan kata-kata bercampur, itu biasanya menggunakan kata-kata dengan nyentuh. Menyentuh. Karena Al-Quran itu bahasanya halus, bahasa yang sopan. Ya ada ceritanya di Al-Quran itu berjima. Apa jima itu? Jima itu bersetubuh. Itu ada ya, saya kemarin dikasih tahu oleh teman terjemahan Al-Quran
apa adanya. Yang ngungkap itu terjemahan Al-Quran ini dari Mujahidin. Masjid Mujahidin itu ngeluarin, katanya sudah diasisi oleh Departemen Agama. Tapi saya lihat asisinya Departemen Agama itu setengah hati itu. Saya kok yakinnya begitu. Kenapa? Kalau saya baca itu bukan kitab suci jadinya terjemahan itu. Kasar. Misalnya Nabi mendatangi istri-istrinya. Itu diterjemahkan apa? Nabi berjima dengan istri-istrinya. Kan begitu. Ya Allah, kasar. Menurut saya gak bagus nih terjemahan. Masih bagus terjemahan Departemen Agama gitu. Karena Allah sendiri itu tidak pernah menggunakan kata-kata bersetubuh, berhubungan seks, gak pernah itu. Allah itu selalu menggunakan kata-kata menyentuh gitu kan. Mendatanginya gitu kan. Mendatanginya. Itu selalu begitu. Dipahami itu sebagai menyentuh. Seperti contoh misalnya ketika anni yakunu li waladun walam yamsasni basyarun. Bagaimana mungkin aku punya anak ketika Jibril ngasih tahu kepada Bunda Maryam, Bunda Maryam, kamu nanti punya anak, ya kan? Maka apa kata Bunda Maryam? Bagaimana mungkin li waladun aku punya anak, walam yamsasni basyarun, padahal tidak ada satupun laki-laki yang menyentuh diriku. Apa menyentuh langsung meteng? Enggak tuh. Jadi masuk menyentuh di sini apa? Bersetubuh, saudara. Maka dari ayat ini dan dari bahasa Al-Quran dan bahasa hadis, maka sebenarnya kata-kata menyentuh itu para ulama, terutama dari kalangan Imam Abu Hanifah, itu menerjemahkan sebagai apa? Bersetubuh. Jadi barang siapa yang menyetubuhi, bercampur, berhubungan seksual dengan lawan jenis yang bukan haknya, maka bagikan dia disentuh oleh jarum api neraka. Begitu maksudnya, bukan salaman. Dan dalam sebuah riwayat Imam Bukhari menyebutkan bahwa suatu saat Nabi Muhammad pernah suatu saat sama seorang budak perempuan dipegang tangannya nih, dipegang tangannya. Itu jaga jalan-jalan muter-muter Madinah. Dan Nabi gak ngentis nggak menangkisnya atau nggak minta dilepaskan tangan. Dibiarkan aja sama Nabi itu. Jalan-jalan sama budak itu kan, tangannya diganti. Dan ini akhirnya menjadi dalil bagi mereka bahwa sekedar salaman itu boleh. Sekedar loh ya. Sekedar salaman itu boleh. Sekedar salaman. Nah ini salaman dibarengin dengan kekaguman akan kecantikan. Salaman dibarengin oleh ketakjuban akan keputihan warna kulitnya, kecerahan warna kulitnya, syahwat lah ya. Maka hukumnya haram, saudara. Haram tuh. Ini cakep. Kenalan. Wah ya gak boleh begitu. Karena itu sudah syahwat, saudara. Jadi syahwat. Ya, ketika kita ngaji, kita kemarin saya jadi juri dai muda itu. Dari mulai jam 9 pagi hari Minggu kemarin sampai jam 3 sore. Baru kali itu saya duduk di sebuah kursi selama 6 jam hanya dipotong makan sama sholat duhur saja. Duduk, gak terasa sampai jam 3 sore. Sampai pengumuman siapa yang menang, ya kan? Nah yang menang itu datangin saya. Cewek. Ya masih muda ya, jauh. Di bawah umur 20 ya mungkin masih SMA. Pak Ustadz boleh nggak aku minta salaman sama Pak Ustadz? Kenapa? Saya tanya. Cari berkahnya aja Pak Ustadz. Sekalipun itu boleh ya kan. Tetapi kita harus bisa mendidik. Itu kan di depan masih anak kecil. Nanti khawatir jadi semacam presiden bahwa gak apa-apa sembarangan. Saya bilang kalau cari berkah kan sudah saya doain tadi berkah. Udah cukup. Oh nggak boleh. Iya nggak apa-apa, nggak boleh. Saya bilang gitu. Jadi begitu. Jadi hukum ini saudaraku saya katakan hukum ini ketika Anda memang sekedar salaman seperti misalnya Anda dalam sebuah keluarga besar. Dalam sebuah keluarga besar kan kumpul yang namanya dengan sepupu. Sepupu kan bukan mahram. Bukan mahram. Sepupu kan bukan mahram sebenarnya. Maka karena itu apa yang terjadi kan kadang-kadang salaman ya. Udah ditolak, ya enggak apa-apa. Kalau ditolak itu enggak apa-apa, enggak menimbulkan konflik keluarga, ya silakan tolak aja.
Tapi kalau sekedar salaman ya enggak apa-apa toh. Memang cuma sepupu dulur kan begitu. Kecuali kalau Anda yang aktif. Lihat ada salaman rek. Setiap ada cewek salaman ya. Setiap ada cewek salaman. Iki sing dosa kan begitu. Jadi sekali lagi saudaraku, kajian kita ini bukan langsung menyatakan harus salaman, tidak. Boleh kalau kita terima gitu loh. Selama itu kemudian tidak menimbulkan syahwat, selama itu kemudian tidak menimbulkan apa? Fitnah, ya boleh lah gitu, boleh. Enggak ada masalah. Terutama kalau itu menyangkut sebuah pertemuan keluarga besar, saudaraku, ikhwati fillah. Atau Anda dengan guru Anda yang sudah tua, sudah sepuh perempuan, ya kan? Masa pakai gini, guru udah salam aja cium bagaikan ibu Anda. Kan guru itu kan bagaikan orang tua. Al ilmu kan nasab, kata Imam Syafi'i. Al ilmu kan nasab. Ilmu itu seperti nasab, saudaraku. Itu ikhwati fillah. Faedah pertama kita belajar tentang mahram. Kita tahu siapa yang boleh kita sentuh dan siapa yang tidak boleh kita sentuh, kan begitu. Siapa yang boleh kita salami dan siapa yang tidak boleh kita salamin. Kalau kemudian salamannya itu pakai syahwat, saudaraku, maka haram total itu kepada siapapun kita bersalaman. Itu saudaraku. Syahwat itu apa? Syahwat itu ya ketakjuban, kesenangan kepada kecantikan seorang perempuan, dan karena itu terdorong untuk kemudian kenalan dan salaman. Ini yang haram sebenarnya. Nah kalau kemudian cuman kenalan toh nggak usah pakai salaman ya tidak apa-apa kan gitu kan. Yang mau menyebabkan itu nanti kan getaran hati. Kulit ini loh, ini perasa yang luar biasa, ini bergetar sampai ke jiwa ini kan saudara. Nanti setelah getar kadang-kadang lali ngelepas itu saudara. Nanti melanjut kemana-mana dan itu yang bahaya saudara. Ya kan? Oke, itu yang berkaitan dengan masalah sentuhan, faedah. Yang ketiga apa? Tadi yang pertama apa? Tahu siapa yang mau kita nikahi kalau kita belajar tentang masalah bab mahram. Yang kedua, kita tahu tentang masalah persentuhan. Ya kan? Yang ketiga, saudaraku ikhwati fillah, apa faedahnya kita belajar mahram? Ya terkait dengan melihat aurat, kan itu. Kalau kepada mahram kan kita boleh melihat aurat ya. Bebas kita melihat aurat daripada mahram, kan begitu. Nah sekarang yang bukan mahram ya jelas. Yang bukan mahram itu kan nggak boleh gitu kan ya. Nggak boleh kita melihat dan yang perempuan memperlihatkan aurat. Nggak boleh hukumnya. Nah aurat laki-laki terhadap perempuan itu kan cuma sebatas apa? Pusar sampai lutut. Ini jumhur. Kalau aurat laki-laki terhadap perempuan itu sebatas pusar sampai lutut. Ini jumhur. Tetapi Imam Malik menyatakan paha ini tidak termasuk aurat. Paha tidak termasuk aurat. Bahkan dalam sebuah qaul yang lain, sautain itu lubang depan sama lubang belakang itu yang ditutup. Ya kayak sempak gitu, kayak sidi lah celana dalam. Itu ada yang membolehkan. Sehingga berarti renang itu ya boleh sebenarnya gitu. Cuman tetap tidak boleh ketat. Kalau ketat itu sampai kelihatan nonjolnya itu kayak goes. Pakai apa gue itu sepedaan, terus pakai kan ada itu kan celana yang ketat itu sepeda itu kan ya, nggak boleh itu kan kayak Superman nonjol itu kan begitu, ini nggak boleh itu. Itu kan nutup tapi kan nimbul gitu, itu nggak boleh. Menggambarkan lekukan tubuh yang di bawah itu nggak boleh itu laki-laki itu. Jadi sebenarnya lebih bagus pakai ini yang apa, yang gerombol itu mas. Bukan yang biasa dijual di sini nih, boxer itu lebih aman ya kan, pakai box, ya betul ya boxer ya, lebih aman daripada pakai ketat. Maka sebagian negara sepak bolanya itu kan celananya pemain sepak bolanya kan sampai lutut, karena dia mengikuti pendapat jumhur gitu. Kalau sebagian negara yang lain, negara Islam yang lain, nggak usah pakai lutut, sama dengan itu sampai sepaha saja. Itu pendapat Imam Malik, saudaraku. Jadi kalau kita tahu gitu, ya wis, nggak usah nyalakan orang kalau pakai boxer tapi di atas lutut misalnya ya. Ini kita bicara cowok loh ya, kita bicara cowok di hadapan perempuan. Auratnya antara booster sampai lutut. Tapi kalau perempuan di hadapan cowok, ya auratnya seluruh tubuhnya, ini menurut jumhur. Maksud saya jumhur Syafi'i sama jumhur Imam Ahmad bin Hambali, itu seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Seluruh tubuhnya, termasuk mata dan kukunya. Makanya lihat pakai burqah itu kan ya.
dari dalam bisa ngeliat luar, tapi dari luar nggak bisa ngeliat dalam, ya kan? You bisa saya lihat, tapi you nggak bisa ngeliat saya, kan begitu tuh. Orang pakai burqah itu kan ya, pakai kaos tangan, pakai kaos kaki gitu. Itu menurut Imam siapa tadi? Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki enggak. Seluruh tubuh perempuan bagi laki-laki itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Bagi Imam Abu Hanifah lebih ringan lagi. Kata Imam Abu Hanifah, seluruh tubuh perempuan bagi laki-laki adalah aurat kecuali wajah, telapak tangan dan kaki. Telapak tangan pun kata Imam Abu Hanifah tergantung dia pakai gelang seberapa jauh. Kalau gelangnya gelangnya itu banyak sampai ke lengannya ini, berarti segini ini auratnya. Jadi nggak perlu pakai deker kan begitu. Ya itulah pendapat saudaraku. Whatever, kapan-kapan kita bahas tentang masalah bab aurat, tapi yang terpenting yang kita kaji di sini adalah faedah kita belajar mahram itu kita ngerti kepada siapa aurat itu boleh dipertontonkan dan kepada siapa yang tidak boleh. Yang boleh jelas kepada mahram. Nah, siapa saja mahram dan berapa jumlah mahram dan bagaimana efeknya mahram ini kalau menikah dan kalau tidak menikah, maka insya Allah akan kita bahas pada pertemuan 2 Rebu yang akan datang. Karena Rebu depan, Rebu kedua itu seperti biasa saya ada jadwal di Sidoarjo. Insya Allah Rebu depan libur. Kita akan lanjut kajian kita masih bab mahram pada 2 Rebu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi baiklah saudaraku ikhwati fillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita istighfar bareng-bareng, mudah-mudahan Allah memberkati kita, menambah rezeki kita, menambah kesehatan kita, dan membuat ilmu kita manfaat dan bisa kita amalkan untuk kehidupan kita di dunia dan tentu untuk bekal di akhirat. Saudaraku ikhwati fillah, kita melanjutkan kajian kita beberapa waktu yang lalu yang sempat terputus tentang muharramat, yaitu wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Bahasa Arabnya itu yang tepat itu mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu adalah orang yang berihram, orang yang niat ihram kemudian menggunakan baju ihram dan mengikuti peraturan-peraturan yang terkait dengan perihraman, maka itu disebut dengan muhrim. Adapun saudaraku, kalau wanita yang haram dinikahi itu namanya mahram. Nah, kemarin kita pada pertemuan beberapa waktu yang lalu kita telah membahas akibat hukum apabila kita mengerti seorang wanita itu adalah haram atau menjadi mahram bagi kita. Akibat hukumnya banyak. Yang pertama misalnya aurat itu boleh dilihat gitu kan ya. Tapi sebatas-batas kewajaran. Kemudian boleh bersentuhan. Karena adik kita kan adik perempuan kan mahram, misalnya satu contoh. Kemudian boleh kita berboncengan, boleh kita kemudian melihat yang mungkin tidak boleh dilihat oleh orang lain gitu. Karena itu adalah mahram kita, saudara. Jadi itu dampak-dampak hukum yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang kita ingin mencoba menyelami tentang mahram-mahram ini lewat surat An-Nisa ayat 23 dan 24. Saudaraku ikhwati fillah, Allah dengan jelas menyebutkan di ayat 23 itu secara kronologi, secara sistematis jumlah mahram, jumlah wanita yang haram untuk dinikahi itu secara bagus sekali gitu. Dan ini menjadi bukti bahwa An-Nisa 23 itu bukan kalimat manusia. Kalau kalimat manusia, nggak mungkin secerdas manusia, secerdas apapun manusia bisa mengungkapkan sebuah hukum normatif tentang terkait pergaulan antara seseorang dengan orang lain yang dalam hal ini adalah kajian mahram itu secara sistematis itu. Dari mulai ibu, dari mulai adik perempuan, keponakan, bibi, itu secara sistematis. Itu nggak mungkin
Nabi Muhammad kemudian bisa mengungkapkan tanpa bantuan wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Secerdas apapun Nabi, ya kan? Secerdas apapun manusia nggak akan pernah mungkin mengungkap sebuah teori, sebuah norma yang belum pernah terjadi di masyarakat, kemudian diungkap oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu norma baru loh, itu norma baru. Jadi ini adalah satu menjadi bukti bahwa An-Nisa 23 ini menjadi bukti bahwa Al-Quran itu firman Tuhan. Karena begitu sistematisnya. Mari kita coba lihat, saudaraku ikhwati fillah, betapa sistematisnya Allah menjelaskan tentang siapa saja wanita-wanita yang haram dinikahi. Sebenarnya di ayat 23 ini ada 13 mahram yang diungkap oleh Allah. Nah, yang ke-14 itu nanti diungkap oleh Allah di ayat yang ke-24. Kita coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Yang pertama ini diharamkan atas kalian untuk menikahi ummahatukum. Ibu kalian, ibu mahram. Ibu mahram, ibu jelas mahram. Yang kedua, wa banatukum, anak perempuan. Itu adalah mahram. Wa akhwatukum, saudara perempuan. Ini berapa ini? 3 ya. Saudara perempuan, itu juga mahram. Wa ammatukum, dan bule kalau bahasa kita, atau bude, bibi ya, bibi. Cuman ini yang dari ayah, ammah ini. Bibi dari ayah, ya kan? Wa khalatukum, 5, itu adalah bibi dari ibu. 5 ya. Kemudian wa banatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan. Oke. Wa banatul ukhti, yang ke-7, anak perempuan dari saudara perempuan. Sama, anak perempuan dari saudara, sama apa? Keponakan. Cuman yang ke-6 tadi keponakan dari dulur lanang, saudara laki. Yang ke-7 adalah keponakan dari saudara kita yang perempuan. Nah, saudaraku, itu ada 7. Sistematis tidak ini Allah menjelaskan. Padahal di tengah masyarakat pada skala ayat ini turun, belum ada paradigma tentang keponakan itu mahram apa orang, bibi itu mahram apa tidak. Kalau anak mungkin maybe, ya kan. Kalau ibu mungkin pasti gitu menjadi mahram, karena itu sudah menjadi norma yang sangat lazim gitu, bahwa ibu nggak bisa dinikahin ya. Tapi kemudian Allah menjelaskan terus ke bawah, seperti bibi dari bapak, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan atau keponakan. Itu dijelaskan secara sistematis menjadi 7 angka atau 7 jumlahnya ini. Ini adalah suatu hal menunjukkan bahwa ini adalah firman Allah, itu bukan omongan manusia. Secerdas apapun manusia nggak akan pernah mungkin bisa mengungkapkan sebuah norma yang belum pernah ada, diungkap secara bagus dan sistematis. Itu ada berapa? Ada 7 ya. Kita coba lanjut ya. Jadi kemarin masih ingat nggak kajian kita bahwa salah satu dampak hukumnya adalah yang namanya mahram ya haram untuk menikahinya, kan begitu kan. Hurrimat 'alaikum, kan? Diharamkan untuk atas kalian untuk menikahi ibu, anak, yang begitu, anak perempuan, kemudian saudara perempuan, dan seterusnya ada 7 di sini. Nah, nanti akan ada persoalan setelah ini. Kemudian apalagi? Allati wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Keberapa nih? 8 ya? Ke-8. Ibu kalian yang menyusui kalian, ini namanya ibu susuan. Itu termasuk mahram. Nanti akan saya bahas. Terus di situ juga disebutkan juga wa akhwatukum minar radha'ah, saudara perempuan yang satu susuan. Ini haram hukumnya. Ada berapa? 9. Nah, ulama mengelompokkan yang 9 ini menjadi satu kali klasifikasi, yaitu mahram berdasarkan nasab. Mahram berdasarkan apa? Nasab, saudaraku. Loh, Pak Ustadz, oke deh, yang pertama sampai ke-7 sepakat itu berdasarkan nasab. Yang ke-8 dengan ke-9 ini gimana letak nasabnya?
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yuhramu fin nasab yuhramu fir radha'ah." Apa yang diharamkan terkait dengan nasab diharamkan pula terkait dengan persusuan. Dengan bahasa lain, dimasukkan persusuan ini menjadi bagian dari nasab itu karena yang namanya orang meminum susu, meminum ASI dari ibu seseorang ibu lain itu sudah menjadi darah dagingnya, saudara. Karena itu hati-hati, ya kan, anak sampean dititipkan ke tetangga masih bayi, jenenge tonggo kadang-kadang ada anak nangis panik ya. Kebetulan dia juga punya baby, punya bayi. Wah, karena ngerti panik, diempengkan. Apa diempengkan itu? Disusukan ke bayi yang nangis itu, bayinya tetangganya itu. Oh, itu efeknya gawat itu. Efeknya dia menjadi anak susuan. Dan nanti kalau bayi dia misalnya kebetulan yang disusui itu laki-laki, bayi kandung dia sendiri adalah perempuan, suatu saat kalau ternyata terjadi cinta, tak boleh itu. Karena itu sudah menjadi saudara susuan. Yang sama hukumnya seperti nasab, haram untuk dinikahi, saudara. Nih, khawatir. Loh Pak Ustadz, lah kok disebutnya cuma dua Pak Ustadz saudara susuan? Kalau saudara susuan itu dianggap sama dengan nasab. Ya itu disebut dua, itu simbol sebenarnya mas. Satu simbol pokok yaitu ibu susuan, yang kedua simbol cabang yaitu saudara perempuan susuan. Maksudnya sama dengan nasab. Nasab tadi ada berapa nasab? Ada 7 kan? Ada ibu, ada anak, ya kan? Ada saudara perempuan, ada bibi, ada bibi dari bapak, bibi dari ibu, ada keponakan dari anak saudara laki-laki atau anak saudara perempuan. Ya itu sama. Nasab persusuan pun begitu. Jadi ketika seorang ibu tetangga nyusoni anak tetangganya, maka si anak ini bagi ibu yang menyusukan yang bukan ibu kandungnya itu sudah menjadi ibu susuan. Terus merembet itu. Merembetnya kemana? Ke atas juga merembet, ke kanan juga merembet, ke kiri juga merembet. Ke atas kemana? Ibunya ibu yang nyusui atau nenek itu menjadi nenek susuan. Lalu ketika Allah menyebut diharamkan hal atas kalian untuk menikahi ibu kalian, itu duduk mandek di ibu tok loh ya. Itu juga mandek di ibu tok loh mas. Ibu ke atas, siapa ibu ke atas? Nenek ke atas? Buyut ke atas, cangga. Loh, kok segitunya sih Pak Ustadz Islam? Jangan salah. Ini real loh mas ya. Ada seorang cucu, kebetulan ini ada seorang pria umur 40 tahun. Lagi jalan di mall, ketemu orang yang tua tidak, masih kenceng nih kulitnya. Terjadilah jalinan cinta. Ternyata setelah mau menikah, diusut punya usut, ternyata ini adalah neneknya. Neneknya itu sekitar usianya 60-an 5 tahun. Dia usia sekitar 40, hampir 40 tahun. Ada loh nenek yang masih cakep itu kayak Titik Puspa itu kan. Ya tahes katanya catur. Itu kan seperti Titik Puspa itu kan ya masih kencang tuh kulitnya ya kan ya. Jadi Islam itu bahas itu pasti real. Enggak boleh tuh menikahi nenek. Kan jauh Pak Ustadz, melampaui ibunya. Ya tetap itu ibu ke atas enggak boleh. Termasuk saudara susuan. Ibu susuan pun ibu ke atas mas. Lah kamel nyusoni kok aku. Misalnya kan satu saat dia ketemu sama anak cucu susuan. Dia mau nikah sama cucu susuannya. Loh, saya dulu bu, kata anaknya, bu saya dulu pernah nyusoni dia. Berarti itu cucunya ibu juga, cucu susuan. Oh, gak melok nyusoni, gak bisa. Meskipun gak ikut nyusoni, gak ikut memberikan ASI, tetap secara kekhawatiran ini menjadi mahram gitu. Jadi sama sebenarnya 7 itu sama. Cuman disebut 2 oleh Allah sebagai simbol perwakilan representasi saja, bahwa yang satu pokok yaitu ibu, yang kedua adalah anak. Saudara. Itu ikhwati fillah. Masih ada persoalan tentang persusuan ya, kita bicara persusuan dulu ya, persusuan.
Masalah persusuan ini jadi perdebatan panjang di kalangan para ulama itu. Di antaranya yang dimaksud dengan persusuan itu berapa isapan sehingga berefek menjadi saudara atau anak susuan. Kadang gini, kadang nggak sengaja nih, ya, ibu karena anak panik nangis itu kan, udah nangis, udah nangis, aneh wong padahal ibu, udah nangis, wah dibukai gitu, terus diempengkan, baru serut si anak bayi ini ngedot ya, ngisep itu serut, kaget, ya Allah, ya aneh wong tuh, dilepas. Nah ini apakah sudah masuk kategori dia telah berdampak dan berefek terhadap di ibunya ini sehingga anak ini menjadi anak susuannya? Ini para ulama berbeda pendapat. Kalau menurut mazhab Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah atau Hanafi, mereka sepakat bahwa mutlak berapapun isapan, sekalipun isapan itu sudah membuat yang mengisap itu menjadi anak susuannya, saudara. Sekalipun ngisapnya cuma sepisan. Tapi Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i membatasi 5 hisapan minimal. Jadi nek disedot sepisan, rong pisan, ping telu, papat, kaget terus dilepas. Biru itu, sepapat aja, dianggap papat misalnya. Itu enggak masuk kategori anak susuannya. Ini menurut Imam Syafi'i. Nah, saya bicara ini juga Mas di jamaah saya di berbagai tempat. Kebetulan di Sidoarjo juga ada jamaah yang sama. Ada dokter di antara jamaah itu, ada dokter perempuan, ya kan. Terus saya juga ngisi di daerah Dharma Wangsa ini juga ada dokter dari UNER. Kalau yang di Sidoarjo dokter dari rumah sakit dokter Sidoarjo ya, dokter rumah sakit umum Sidoarjo. Terus yang dari sini dari rumah sakit Dr. Sutomo. Waktu ngaji ini ternyata beda madhab tuh. Yang Sidoarjo itu tanya ketika saya jelasin hisapan itu tanya, maaf Pak Ustadz, itu kalau oke lah Pak Ustadz kita pakai pendapatnya Imam Syafi'i. Berapa tadi? Minimal 5 hisapan Pak Ustadz. 5 hisapan ini Pak Ustadz, itu si bayi itu ngisep 5 hisapan apa 5 gelekan? Saya bingung awalnya. Maaf Ibu, emang antara ngisep sama glek itu beda? Pikir saya anak bayi itu kalau udah ngisep langsung glek, langsung nelan kan begitu. Ternyata menurut dia penelitiannya tidak hampir mayoritas bayi itu kadang-kadang ngisep baru ngeglek, itu isapan kedua itu baru ngeglek. Disep set langsung ditelan kan begitu kan ya. Itu biasanya seperti itu saudara. Wah saya nggak tahu itu. Tapi para ulama mikirnya yang namanya ngisep itu atau Rasulullah ketika bersabda riwayat Aisyah yang namanya ngisep itu mesti nelan. Kalau itu yang dipakai, jadi kalau ngisepnya set masih disimpan di pipi dulu sama si anak, setelah penuh mulut baru ditelan, maka yang dihitung itu telanan. Nah ketika saya ada pengajian lagi jamaah lain di UNER, dekat UNER, ada dokter juga lebih senior dokter ini, dan kebetulan dia doktornya di bidang inisiasi ASI, dia lebih pakar lah. Dia bilang enggak Pak Ustadz, enggak ada gitu. Saya jadi bingung ini. Ya dokter aja terjadi perbedaan madhab itu kan ya. Cuman kan saya harus mengikuti pendapat yang lebih mendekati kebenaran karena dari aktivitas keahlian dan spesialisasinya kan begitu kan. Ya sama-sama teman saya, sama-sama teman juga. Ya isep itu ya isep yang masih telan Ustaz. Gitu pikirannya yang kedua ini begitu dokter yang kedua. Yang namanya anak bayi ngisep itu mesti ngenelan Ustaz. Oke nggak saudara gue khawatir jazakumullah. Nah dari sini kita ambil pendapat Imam Syafi'i ya lebih hati-hati kan ya. Maksud saya lebih hati-hati itu kita akhirnya terbebas dari dampak persusuan, saudara persusuan. Nek ping sepisan aja udah dianggap apa tadi? Anak susuan kan jadi masalah ke depan itu. Wah mas itu. Ini persoalan pertama terkait dengan persusuan. Persoalan kedua terkait dengan persusuan ini menyangkut sebuah pertanyaan. Dari jamaah juga, maaf Pak Ustadz, kita kan sama dewasa, iya nopo. Ketika istri saya itu habis nifas,
Ya kita sih nggak kuat, itu kan udah 40 hari nggak kumpul. Terus akhirnya kita kumpul, Pak Ustaz. Maaf Pak Ustaz, saya ngisep susu istri saya gitu kan ya. Ternyata keluar Pak Ustaz, keelek gitu. Nah, saya nggak mikir, ya sudah beberapa kali saya elek Pak Ustaz asinya istri saya ini. Terus setelah itu istri tanya, loh Mas, sampai nggak jadi saudara susuan sama saya? Jadi anak susuan gitu kan ya. Gimana? Takut. Setelah itu si cowok ini nggak mau berhubungan lagi sama istrinya, karena itu kan saudara susun menjadi haram itu kan ya, atau anak susun menjadi haram. Bingung ya. Saya tertawa itu, ya Allah sampai ngono. Kok rebutan ambil anakmu ya apa, ya Allah, anakmu gak kuman yang mbok ngombe kan begitu sebenarnya. Iya, ini gimana Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz gitu kan ya. Akhirnya apa? Ya saya jelasin. Oh enggak, itu ada batas minimal, batas maksimal umur yang berakibat saudara persusuan itu. Apa batas maksimal? Berapa batas maksimal? 2 tahun. Jadi nek di atas di 2 tahun, ya itu enggak berefek Mas. Mesti ngombe sampai keleleken, sampai kelempokan, maksud saya kok keleleken, sampai kelempokan. Gak apa-apa, cuman ya sakno anakmu. Ya apa nggak akhirnya bapak yang sehat, anak yang kekurangan gizi kan begitu. Jadi saudaraku, mas-mas yang dimuliakan oleh Allah, ini kan yang ngaji ini kan mas-mas semua ya. Tetapi saya pikir ini manfaat juga gitu loh ya untuk istri. Kan Anda ngaji juga untuk keluarga, ini nanti disampaikan gitu ya. Sampaikan kepada istri Anda kalau yang sudah punya istri. Kalau yang belum kan itu jadi ilmu untuk kemudian hari gitu loh. Jadi ini manfaat, insya Allah manfaat saudaraku. Jadi yang dimuliakan oleh Allah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, batas maksimalnya 2 tahun. Di atas 2 tahun, 2 tahun ke atas itu gak berefek kepada apa? Berefek kepada saudara persusuan. Oke, kita lanjut. Ini yang ketiga, persoalan ketiga ini penting juga ini. Persoalan terakhir terkait dengan persusuan. Maaf ya, dianggap saudara susuan itu apakah ngombene minumnya si bayi itu langsung dari puting perempuan atau ibu itu, atau lewat media lain seperti misalnya gelas, botol. Ya diperes dulu, kemudian ditaruh di botol gitu kan. Nah, apakah yang mana ini yang berakibat menjadi persusuan itu berlaku? Hukum persusuan berlaku. Kalau jumhur nih, perhatikan. Kalau mayoritas ulama itu dari langsung maupun tidak langsung berakibat persusuan berlaku. Misalnya ada ibu ya kan mau meminumkan anaknya ASI nanti aja, dia sedot dulu ASInya, taruh di botol. Ada anak tetangga lewat, wah ada susu, diminumlah sama anak tetangga itu. Ini menurut madhab mayoritas, maka anak ini saudaraku sak botol ini iya kan, kenyang banget itu, duduk sekian isepan itu berpuluh-puluh isepan kan itu kan ya. Itu saudaraku anak tetangga ini yang usianya bisa jadi setahun itu kan ya. Ini menjadi saudara susun dengan anaknya nanti, anaknya ibu ini, dan ini menjadi anak susun bagi ibunya yang punya susu itu, punya ASI itu. Itu saudaraku ya gitu. Dan pendapat mayoritas ini agak ribet untuk di akhir-akhir sekarang. Di saat ASI sangat dibutuhkan, tapi di saat yang bersamaan para ibu sudah banyak ASInya tidak keluar. Ya karena apa? Ya karena cuaca, karena postur ya kan. Maaf kalau putingnya kecil itu susah itu keluar ASInya kan begitu kan ya. Jadi itu akhirnya kepingin anaknya tetap diberi ASI kan. Terus gimana? Kan ada ide, ada bank ASI gitu kan ya. Nah kalau bank ASI ini berjalan dan berlaku, kalau ngikuti pendapat mayoritas ini, nggak boleh, itu haram. Dunia Bang ASI akhirnya dunia ini minum ASI dari berbagai macam ibu, kan bingung nanti nasabnya gimana itu. Iki anak sopo, dulur sopo, kan bingung gini. Nah,
Ada pendapat yang lebih longgar, saudaraku. Pendapat Imam Al-Laits sama pendapat Dr. Yusuf Qaradawi itu menyatakan hukum persusuan berlaku ketika seorang bayi langsung minum dari puting ibu. Itu baru persusuan hukumnya berlaku. Kalau minum ASI-nya itu tidak dari puting atau dari selain puting itu, seperti misalnya botol atau gelas, maka itu tidak mengapa. Artinya tidak berefek kepada hukum persusuan, saudara. Dan ini pendapat Imam Yusuf Qaradawi ini akhirnya membolehkan yang namanya bang ASI. Gitu. Bang ASI itu kan nggak langsung dari puting orang minumnya, kan ya, dia kan di freezer, gitu kan ya. Apalagi sekarang nanti ada teknologi canggih, ASI-ASI itu yang sumbangan itu kemudian diduplikat misalnya, kemudian dibuat bubuknya sehingga ada susu instan ASI, saudaraku. Satu-satu ada itu dengan gizi yang meskipun nggak mirip banget dengan aslinya, tapi mendekati jauh daripada gizi yang dimiliki oleh susu formula, gitu kan ya. Itu saudaraku yang khawatir juga ngomong. Ini bisa jadi, dalam pendapat yang terakhir ini, saya pikir itu lebih enak untuk kita ambil, saudara. Jadi ini pendapatnya siapa tadi? Dr. Yusuf Qaradawi. Bahkan Dr. Yusuf Qaradawi ngomong gini lah, kalau ASI itu kan air susu ibu, itu udah dicampur. Misal dikei gula, ya kan ada misalnya. Itu sudah nggak berlaku. Jadi harus murni. Sebagian ulama itu menyatakan sebagian besar harus murni. Ada lagi ASI dicampur dengan biskuit Maryam, biskuit roti Mari itu kan. Roti Mari kan itu dimakankan kepada anak. Itu juga nggak berlaku. Harus murni. Jadi pendapat yang terakhir ini akhirnya bisa menyelesaikan sebuah persoalan di sebuah pesawat. Jadi ada dua orang yang kebetulan membawa baby ya di pesawat dan membawa ASI yang ditaruh di botol. Nah, dititipkan untuk diangetkan ke pramugari, dititipkan. Dua-duanya sama nitipkan, tapi ke pramugari yang berbeda. Lah tempat pengangatannya itu sama. Situ teko pintu sebelah sana, ini pesawat gede jumbo ya kan. Satunya dari sebelah kiri, udah langsung masukin gantian. Jadi susunya apa? Dilebokno ya kan. Oh ini punya botolnya siapa? Yang pertama, yang kedua itu udah curiga. Ini botolnya siapa? Tapi dipikir ini botol formula biasa. Dia taruh juga itu botol itu. Udah untuk diingatkan. Setelah ibunya minta, mana botol saya? Mintanya berbarengan. Loh, ibu juga pakai ASI ya? Iya, ASI saya simpan di botol dan saya minta diingetin. Waduh, bingung. Kenapa? Pada kebetulan yang namanya botol itu podo, sak merek-mereknya podo itu, sak warna-warnanya sama. Bingung ini. Nah, kalau orang Islam kan bingung, tapi kalau yang non Muslim nggak bingung, nggak peduli kan. Kalau orang Islam kan mikirnya ini terkait dengan hukum persusuan. Nah, kalau ngikuti pendapat jumhur itu memang harus bingung. Ya karena pendapat jumhur itu dari puting maupun tidak itu tetap akan berdampak pada hukum persusuan. Itu pendapat jumhur. Tapi kalau kita pendapat ikut Dr. Yusuf Qaradawi, tak apa-apa lah, bismillah, insya Allah gitu kan, yang mana saja sama kan begitu, saudara. Nah ini bisa menjawab tragedi yang terjadi di sebuah pesawat di mana ada ibu yang ASI-nya ketukar dengan ASI orang lain. Ini saudaraku akhwati fillah. Makanya kalau kita ngaji ini manfaat itu ke depannya. Mengapa ini Pak Ustadz anak muda kok ngajinya tentang mahram? Loh untuk mahramnya sangat penting biar sampai tahu nanti suatu saat sampai bercinta dengan ternyata itu dulur dewe itu. Loh ketika saya ngaji ini di tempat yang sama dengan Anda modelnya itu kan anak muda, ternyata ada yang tanya itu, ada yang tanya. Pak Ustadz saya dia berbisik gitu kan. Ini keluarga saya. Jadi dia menikah dengan ternyata adiknya sendiri. Jadi antara bapak sama ibu itu cerai, masing-masing membawa anak. 25 tahun kemudian ketemu, tapi bukan dalam arti ketemu keluarga. Ketemu di sebuah perkampusan, kemudian saya ngisi di kampus Hang Tua ini. Kemudian ya saling mencinta kan anak muda karena mungkin wajah mirip ya kan. Ya akhirnya bercinta. Dan setelah terjadi pernikahan, baru kemudian keluarga ini tahu, lu ini kan adikmu dulu bla bla. Bingung. Nah itu gimana ya hukumnya? Ini udah terjadi ya. Saya bilang ceraikan.
Karena itu sudah diketahui ya. Kalau belum tahu tidak masih cerai kan. Terus bagaimana status anaknya? Karena sudah punya anak. Kan jadi masalah ya. Nah, status anaknya gimana? Ini kan anak, ini kan keponakan sebenarnya. Notabene ini keponakan. Maka apa yang sudah terjadi tidak masalah, berlaku. Tetap itu dianggap sebagai anak, tidak dianggap sebagai keponakan. Tapi kalau sudah cerai, nanti itu dianggap sebagai sebuah keponakan. Tetap hukumnya mahram kan, baik keponakan anak bagi keduanya, baik laki maupun bagi ibu maupun bagi bapaknya adalah mahram untuk anak ini. Yang jelas tidak boleh mengadakan hubungan lagi karena dia haramkan. Tidak boleh mengadakan apa pernikahan. Jadi penting, saudaraku, mas-mas yang dimuliakan oleh Allah tentang kajian mahram. Insya Allah nanti kita lanjut ya pertemuan berikutnya ini lebih serem lagi tentang anak tiri. Waraba'ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Nah, coba perhatikan. Jadi kita bahas lagi klasifikasi pertama kan, nasab kan ada 9. Nanti klasifikasi kedua pernikahan. Nah, saya kasih PR. Ada seorang janda cantik membawa anak yang juga cakep, ketemu duda keren, maka janda cantik ini mengadakan pernikahan jam 7 pagi dengan duda keren tadi tuh, janda cantik itu kan ya. Ternyata duda kerennya itu mulai setelah ijab kabul itu ngelere ambil nang anaknya. Kan anak tiri ini statusnya ya, anak tiri. Akhirnya jam 9 masuk ke kamar, tukaran ambil jandanya, yaitu istrinya sendiri yang sudah jadi istri, tukaran, akhirnya cerai. Wah, aku gak seneng ambil awakmu. Apa? Ternyata ayu bener tuh anakmu. Siapa ambil anakmu? Cerai, saudaraku. Kemudian dia keluar, dia minta supaya penghulu yang masih di situ menikahkan. Setelah menggugat talak ya cerai, menikahkan kepada si anak. Pertanyaannya, bolehkah duda keren ini menikahi anak tiri itu? Jawabannya Selasa yang akan datang. Rebu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas ya. Mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan di sini? Siap saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, yang pertama tentang hikmah dari saudara persusuan. Kalau kita diskusi secara umum di berbagai agama, katakan misalnya menjadikan Islam itu, kenapa kok nggak boleh nikah sama saudara persusuan? Kalau untuk yang nasab tadi udah oke lah, bisa dilogika. Tapi untuk saudara persusuan, efeknya pertama buat kesehatan itu apa? Kalau incest kan jelas dia nanti kurang bagus untuk keturunannya. Yeah. Tapi kalau untuk saudara persusuan kan sepertinya nggak nyambung gitu ya. Yeah. Mungkin ada hikmah di balik itu. Yeah. Terus yang kedua, titik berat dari jadi saudara persusuan itu di aurat wanitanya atau di asinya? Yeah. Karena kalau di asinya, kalau semisal sekarang anak disusui tapi kan nggak keluar, kan banyak kasus perempuan itu nggak keluar asinya, tapi hanya untuk empeng katakanlah dia. Oh gitu. Gitu. Ya. Apakah itu termasuk juga? Ya, oke. Yang ya itu mungkin yang. Oke, ada dua ya. Jadi yang pertama adalah apa sih hikmah tentang persusuan? Pertama ada kaidah umum begini Mas Ari, ada kaidah umum bahwa setiap syariat ditetapkan oleh Allah maka mesti ada maslahah. Mesti ada hikmah di situ. Persoalannya apakah masalah hikmah itu sudah diketahui atau tidak, itu tergantung masa. Termasuk saudara persusuan ini, kenapa haram untuk dinikahi? Padahal tidak ada aspek darah seperti dari saudara kandung. Sebenarnya keliru bahwa ketika anak itu sudah meminum ASI seseorang, maka itu kan menyangkut darah itu. Menyangkut darah itu. Karena daging itu dibangun oleh ASI itu, saudara. Ini penelitian seperti itu ya, penelitian. Tapi penelitian lebih dalam saya belum menemukan.
Cuman kita harus yakin dengan kaidah tadi itu. Ketika syariat sudah menetapkan sesuatu hukum, pasti di dalamnya ada masalah, pasti di dalamnya ada madarat jika tidak dilakukannya. Itu pasti. Cuman belum ketemu saja ini kan, belum ketemu. Bahwa hanya Islam saja, hanya agama di dunia Islam ini saja yang memberlakukan saudara persusuan. Tapi jangan salah, kalau Anda lihat film India, saya pernah lihat tuh ada India, ada seorang ibu yang lagi menyusui anak, ya kan? Tiba-tiba kemudian ada ular tuh. Ular kobra itu. Nah, kemudian ular kobra itu sepertinya haus. Maka diperaslah ibu ini susunya sehingga keluar asinya. Kemudian diberikan itu di dalam piring itu, diminum. Maka si ibu ini ngomong kepada si anak itu tadi dan kepada si ular, kalian sudah menjadi saudara-saudara dengan anak saya. Dan kelak nanti ketemu lagi ini dengan ular ini yang akan menolong. Nah ini meskipun cerita ini fiktif, tapi jadi menjadi mitos di daerah India. Bahwa yang namanya ASI itu bisa melekatkan persaudaraan. Saudara. Jadi saya pikir ini nanti lama-lama kebuka gitu loh. Kenapa Allah sampai menetapkan saudara persusuan? Hanya Islam yang membenarkan seperti itu. Kalau tahu India seperti itu, mitosnya kan begitu dengan. Nanti makin lama akan kelihatan. Kelihatan. Kawin sama dulur sesusuan, itu jadi masalah nanti satu saat. Karena itu sama dengan darah. Karena ASI itu sama dengan darah. Saudara. Gitu ya. Oke. Yang kedua tentang apakah ngempeng saja nggak keluar? Kan tadi sudah dibahas. Satu sak telanan aja nggak mengakibatkan saudara anak persusuan, apalagi gak metu, nggak masalah itu. Cuman ya nggak baik begitu tuh kan. Meskipun itu anak bayi, aurat itu kan tetap kepada yang bukan berhak gitu kan. Nggak baik. Meskipun tidak berdosa, gitu ya. Oke. Ada lagi silakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, apakah ASI itu ada expirednya juga Pak Ustadz? Kan biasanya kan kalau kan si ibu kan juga apa namanya yang nggak setiap hari atau nggak itu dikeluarkan jadi disimpan, apakah ada? Ada. Jadi sama lah dengan makanan ya, kalau itu sama ada expirednya. Makanya kalau ibu itu biasanya taruh di freezer. Cuman kemarin ini lagi-lagi dokter yang di Sidoarjo itu ngomong gini, Ustaz, ada penelitian. Itu benar tuh ulama yang menyatakan kalau bisa ASI itu disedot langsung dari putingnya. Karena di sekitar puting ibu itu ada enzim. Yang itu kalau kesentuh dengan mulut si bayi, terus kecampur dengan ASInya, itu menghasilkan hormon tertentu yang bisa lebih mengembalkan. Ketimbang ditaruh di botol. Sekalipun khasiatnya juga sama. Gitu. Ngempeng ya, wis gede. Sece itu saudara gue. Begitu ya, Mas ya. Expired pasti ada lah, pasti ada ya. Ya, ada. Silakan Catur. Ya, saya mau tanya tentang masalah saudara laki-laki atau saudara perempuan. Di budaya orang Jawa itu apabila anaknya itu terlahir kembar Pak Ustadz, cowok dan cewek, maka oleh orang tuanya mereka itu dinikahkan. Satu saudara itu dinikahkan. Itu katanya membawa jodohnya. Dan itu banyak terjadi pada masyarakat, terutama pada zaman-zaman dahulu gitu Pak Ustadz. Sampai dinikahkan. Jadi saudara laki-lakinya itu dinikahkan dengan saudara perempuannya sendiri kalau itu lahirnya kembar. Ya. Saat bayi itu dinikahkan gitu. Dinikahkan gitu. Jadi di budaya Jawa. Terus banyaknya berjalan terus itu. Lah yang sampai yang enggak dicerai gitu. Itu gimana itu Pak Ustaz? Ya itu bertentangan dengan syariat. Jadi budaya-budaya seperti itu tuh nggak bisa kita kita tiru. Apa maksudnya dinikahkan kita juga nggak tahu dan nggak paham. Dan menikahkan bayi itu juga nggak ada hukumnya itu. Terus nanti setelah beberapa tahun, ya nggak boleh, haram itu kan mahram itu.
Enggak boleh. Enggak boleh. Haram. Makanya di sini kita pentingnya belajar mahram. Ya kan? Enggak boleh menikahkan saudara itu, enggak boleh. Ya kalau bisa memang ada ceritanya, ya kan, masalah bala aja itu aja. Tapi itu pun akan mendekati kesyirikan kalau Anda meyakini dengan bisa terlepas dari bala. Gitu. Jadi lebih baik udah lah, dulur kembar kan api itu insya Allah kan gitu ya. Iya itu rata-rata kejawen yang gitu. Makanya itu bukan ajaran Islam. Kalau ajaran Islam haram itu kan. Gitu. Mudah-mudahan manfaat ya. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.